Selamat siang Bu Nisa. Selamat siang Bu Rohana. Apa kabar nih hari ini Bu Nisa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Gini Bu, ini kan insya Allah ini Ibu akan saya supervisi atau saya akan melihat Ibu mengajar nantinya di kelas ini Bu. Boleh ya saya tanya Ibu dulu sedikit ya Bu ya. Nah untuk pertama ini Bu Nisa, bisa nggak apa ya tujuan pembelajaran dari yang akan Ibu sampaikan nanti ke anak-anak kira-kira apa ya Bu ya? Karena materinya tentang kerajinan limbah keras, Ya, tujuan pembelajarannya siswa mampu memanfaatkan berbagai limbah keras menjadi produk kerajinan yang bermanfaat. oh gitu ya. Artinya nanti adalah istilahnya kalau saya membahasakannya dengan bahan bekas mungkin ya. Kemudian bahan bekas ini anak-anak bisa manfaatkan itu ya gitu Menjadi ya. produk kerajinan. Oh iya. Kira-kira produk kerajinannya apa ya Bu ya? Yang Untuk pertemuan ini Mm-mm. kita membahas tentang kerajinannya itu botol bekas, botol plastik bekas menjadi pot bunga sederhana. Oke. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran nanti di kelas kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Area pengembangannya itu pencapaian kognitif karena Ya. belum praktek ya, Bu. Ya. Jadi masih pengembangan kognitifnya. Mm-mm. Terus pemahaman teorinya. Pemahaman teori ya, tapi barangkali anak-anak bisa lah membuat rancangan kali ya Bu ya untuk Jadi nanti langkah-langkahnya. tugasnya mereka dalam pertemuan nanti ini karena belum praktek masih membuat rancangan pembuatan masih di area kognitifnya dan pengembangannya Bu. Oke. Selanjutnya Bu, punya nggak Ibu strategi yang Ibu persiapkan untuk saya supervisi nih, untuk saya coaching nanti di kelas ini Bu? Strateginya itu Bu, saya menyiapkan slide, Iya. saya menyiapkan video untuk mereka bisa lihat dan mereka bisa memahami gitu tentang kerajinan limbah keras ini. Jadi bukan hanya saya menerangkan, tapi mereka ada perbandingan lagi dengan video. Oke. Jadinya anak-anak itu dapat dengan jelas melihat ya, ada gambaran konkret, kemudian mungkin lebih paham lah dalam keterampilan, nilai keterampilannya ya Bu ya. Oke, mungkin itu saja pertanyaan saya sebelum kita mulai coaching. Selanjutnya akan saya saksikan Ibu nantinya mengajar di kelas ya Bu ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bagaimana hari ini? Sudah semangat nggak semuanya masuk sekolah? Ada yang mau pesan lapor? Sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Ayo anak ibu, siapa yang bisa kira-kira memimpin doa? Oke, Wildan, ayo pimpin doa. Sekarang sebelum mulai pembelajaran ibu tanya ibu kira-kira hari ini siapa ya sekretarisnya yang temannya yang tidak hadir?
Limbah, limbah secara keseluruhan. Kira-kira limbah itu apa? Limbah itu berasal dari bahan daur ulang. Ada yang bisa menambahkan? Kalau ibu bilang kata limbah, kira-kira apa ya yang terlintas di pikiranmu? Pelajaran yang lalu nih, kira-kira limbah, kita ada praktek tuh. Kira-kira limbah itu apa ya? Ayo orang Pindo. Ayo, Aura, apa itu limbah Aura kira-kira yang lalu? Limbah adalah sisa-sisa kehidupan sehari-hari manusia. Ada yang bisa menambahkan? Yuk, ada yang bisa menambahkan kira-kira? Dimas bisa menambahkan? Nah, ada yang lain? Nah, ya, Aurel, apa itu nak? Limbah adalah tumpukan sampah yang bisa dijadikan kerajinan. Limbah adalah tumpukan sampah yang bisa dijadikan kerajinan. Tadi kalau Anggun bilang limbah itu sisa-sisa, Aura bilang tadi limbah itu sisa-sisa dari aktivitas manusia. Kalau Aura bilang tadi apa? Limbah adalah tumpukan sampah yang bisa dijadikan kerajinan. Sampah, tumpukan sampah. Stefani tadi bilang limbah itu apa? Daur ulang. Jadi limbah itu, pelajaran kita kemarin ini, limbah itu adalah sisa ampas dari aktivitas kegiatan manusia. Sisa-sisa dia bisa berupa sampah, bisa berupa apa? Bisa berupa ampas. Pokoknya semuanya dari sisa-sisa aktivitas kegiatan manusia. Paham sampai di sini? Udah agak ingat-ingat lagi? Ingat, oke. Kemudian sebelum kita mulai nih pembelajarannya, tadi kan kita udah flashback itu kemarin apa itu limbah. Sekarang ibu mau tanya dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Siapa yang bisa menyebutkan keyakinan kelas? Ayo, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang bisa mulai keyakinan kelas? Sopan terhadap teman dan guru. Terus ada lagi yang bisa menyebutkan keyakinan kelas yang udah kita buat kemarin? Anggun? Menjaga lingkungan kelas dan lingkungan sekitar. Ada lagi yang bisa menambahkan? Mengerjakan tugas dari semua guru. Mengerjakan tugas dari semua guru. Oke, konsekuensinya kalau nanti ada yang melanggar bagaimana kemarin? Mengutip Kalau nanti ada tugas dari ibu, kalau tidak mengerjakan berarti harus mengutip Kalau ada nanti yang tidak sopan sama ibu ataupun temannya harus mengutip Kalau nanti kita lagi praktek, tiba-tiba ada yang tidak menjaga lingkungan
Udah selesai nontonnya semuanya? Kira-kira apa nak yang kalian dapat dari tadi menonton videonya? Kira-kira ada nggak yang didapat? Ada. Apa itu Feni? Terus limbah keras adalah limbah dari alam. Limbah yang keras. Wujudnya keras. Apa itu Agun yang kita bisa tambahkan?
pengolahan limbah keras. Pengolahan bahan limbah keras. Jadi, tadi kan udah banyak tuh kan contoh-contoh dari limbah keras. Secara keseluruhan, secara garis besar, untuk kita mengolahnya dari limbah ke bahan kerajinan, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, pemilahan bahan limbah. Kerang-kerang yang ada dari mamaku dari pajak, itu kamu pilih. Kira-kira, oh ini kerangnya sompel, nggak bisa. Pemilahan, dipilih dia. Yang kondisinya baik, yang kita pakai. Oke. Kemudian yang kedua apa? Itu kerang yang dari pasar itu, yang dari pajak, itu kan ada yang berbulu kan? Itu harus kita bersihkan. Terus supaya apa? Supaya bersih, menghilangkan bau. Oke, kemudian yang ketiga apa? Setelah dibersihkan, dicuci, direndam deterjen, kemudian harus kita keringkan. Biar apa? Biar tidak lembab. Biar dia awet. Tahan lama. Kenapa harus awet? Karena kalau lembab berjamur, kerajinanmu jadi jelek. Kemudian yang ketiga, yang keempat, warna. Setelah dikeringkan, bisa kita kasih warna dengan kita kasih beri cat. Kemudian apa setelah itu? Kan dia satu setelah dicat. Jadi kita lakukan tadi pengeringan. Catnya dikering. Setelah itu apa? Yang terakhir ini namanya finishing, penghalusan. Jadi kalau tadi misalnya itu limbahnya kayu atau limbahnya kerang, dia pilih. Kalau limbahnya itu kayu, limbahnya itu kerang, kayu itu kan ada kasarnya kan, harus kita amplas dulu, sama seperti kerang, kita haluskan dulu. Setelah itu masuk ke tahap apa? Masuk ke tahap desain. Kita menyusunnya menjadi sebuah kerajinan. Paham sampai di sini? Oke. Sekarang kalian coba dulu kira-kira bisa nggak menyimpulkan dari tadi yang ibu sebutkan tadi, kira-kira bisa nggak kalian memberikan kesimpulan kira-kira berapa tahapan yang diperlukan untuk pengolahan limbah keras? Dari yang slide tadi berapa? 5. Coba ingat-ingat dari slide yang tadi, pengolahan limbah keras, kira-kira berapa yang dilakukan, berapa tahapannya? 4. Berapa tahapan yang diperlukan? 6. Siapa yang bilang 7? Oke, Rangga, coba 7 itu apa aja? Coba berdiri Rangga. Coba Rangga tadi kan 7. Nah, coba yang 7 itu coba disebutkan. Ayo, siapa tadi yang bisa jawab 7? Stefani ingat? Ayo, salah nggak masalah. Ibu bantu ya. Yang pertama, pemilahan.
Arkan ganteng, bisa perhatikan ibu. Arkan bisa perhatikan ibu nak. Oke, dengarkan. Angga bisa perhatikan. Oke, good. Sekarang dari ketiga contoh ini kita akan membuat salah satunya. Oke, yang bahannya paling banyak di lingkungan kita. Kita akan membuat botol plastik menjadi Empat bunga. Kira-kira contoh gambar yang nomor 1 itu limbahnya apa? Kayu. Diolah menjadi topeng. Kalau yang nomor 3 diolah menjadi tempo. Oke, kita akan mengolah botol plastik menjadi pot bunga sederhana. Kalian akan ibu bagi ke dalam satu kelompok itu 4 orang. Kalian akan ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi buat kelompok belajarnya seperti yang sudah ditentukan minggu lalu. Satu orang itu kan kelompok belajarnya 4 orang minimal. Oke, sekarang buat kelompok belajarnya. Sekarang coba tunjukkan angkat tangannya masing-masing memegang botol perwakilan satu kelompok. Oke, semua bawa ya, berarti tiap kelompok membawa semua ya. Oke, kalian itu turunkan lagi. Tugasmu adalah membuat satu rancangan pot bunga sederhana dengan bahan botol yang ada di atas mejamu. Jadi kamu buat langkah-langkah pembuatannya. Desainnya seperti apa? Akan dihiasi dengan warna apa? Akan dihiasi dengan cat apa? Paham? Abu. Kira-kira Bu
Waktunya sudah habis 10 menit. Semuanya dikumpulkan ke depan hasil kerjanya. Oke, lembar kerjanya dikumpulkan di depan, ibu hitung sampai 3. 'Alatnya gunting, lem, dan kuas. Cara pembuatannya
menjadi beberapa produk kerajinan. Tentunya bisa bermanfaat untuk menambah perekonomian. Limbah yang tidak ada artinya kalau diolah jadi kerajinan, dijual bisa menambah nilai ekonomi. Kemudian apa lagi manfaatnya? Untuk menjaga lingkungan. Oke, sekarang ada nggak yang bisa ngasih ke ibu refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Apakah kamu senang? Bagaimana perasaan pembelajaran hari ini? Satu orang, coba siapa yang bisa ngasih refleksi sama ibu? Coba ibu tunjuk. Oke, ibu tunjuk dulu anak ibu yang paling charming, yang paling ganteng, mempesona. Tidak bukan, tidak lain adalah Lengka. Oke, ini yang kira-kira perasaannya belajar hari ini membosankan? Senang. Kemudian bagaimana lagi? Apa yang didapat? Mengerti banyak hal. Kemudian apa lagi Raka? Itu aja. Membosankan kira-kira nggak? Enggak. Kemudian kira-kira bisa dipraktekkan nggak tadi dari hal yang tadi Ibu jelaskan di rumah? Banyak nggak limbah di dekat rumahmu? Bisa nggak kira-kira nanti kamu olah? Oke, beri tepuk tangan untuk Raka. Tugasnya kalian membuat rancangan yang sudah kalian kumpulkan sama ibu. Kalian buat prakteknya, kalian buat hasilnya, dan dikumpulkan besok. Tugasnya kelompok. Jadi rancangan yang sudah kalian buat produknya, kumpulkan minggu depan. Paham? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ibu mau anak ibu yang paling cantik, mempesona.